Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alang Bayu Al Hakim dengan NIM 520411127. Dosen pengampu saya adalah Dr. Yoga Saria Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian model waterfall dan prototype dalam software development life cycle. Yang pertama itu classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment, yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Nah, di sini ada contoh model waterfall ya. Dilihat di sini adalah perencanaan, analisis, lalu ke perancangan, lalu selanjutnya diimplementasikan, setelah diimplementasikan lalu dipelihara. Selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan model waterfall. Yang pertama, rekayasa dan pemodelan sistem. Karena perangkat lunak selalu merupakan bagian dari sebuah sistem atau bisnis yang lebih besar, kerja dimulai dengan membangun syarat dari sebuah elemen sistem dan mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan ke perangkat lunak tersebut. Pandangan sistem ini penting ketika perangkat lunak harus berhubungan dengan elemen-elemen yang lain seperti perangkat lunak, manusia, dan database. Yang kedua adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan difokuskan khususnya untuk perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau analisis harus memahami domain permasalahan atau problem domain, tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka atau interface yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan dilihat lagi dengan pelanggan. Yang ketiga itu desain. Desain perangkat lunak yang sebenarnya adalah proses multi langkah yang berfokus pada 4 atribut sebuah program yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail atau algoritma prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat atau kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai pemunculan kode atau coding. Yang keempat adalah generasi kode atau pembuatan kode. Setelah desainnya jadi, desain itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Langkah pembuatan kode meliputi pekerjaan dalam langkah ini dan dapat dilakukan secara mekanis. Yang kelima itu pengujian atau testing. Sekali kode dibuat, pengujian program dimulai. Proses pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak, memastikan bahwa sebuah pernyataan sudah diuji, dan pada eksternal fungsional, yaitu mengalahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Yang terakhir itu adalah pemeliharaan. Perangkat lunak akan mengalami perubahan setelah disampaikan kepada pelanggan. Pengecualian yang mungkin adalah perangkat lunak yang dilekatkan. Perubahan akan terjadi karena kesalahan-kesalahan karena perangkat lunak harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam lingkungan eksternalnya atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan perangkat lunak mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak membuat yang baru lagi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Yang pertama, kelebihannya dulu, yaitu memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga pemeliharaan. Yang kedua yaitu setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Nah, kekurangan dari model waterfall itu yang pertama tidak fleksibel, sebab proyek yang nyata jarang mengikuti aliran yang terurut untuk menyusun model. Yang kedua, customer atau klien tercakup dari awal proyek. Yang ketiga, klien atau customer harus memiliki kesabaran untuk menunggu keabsahan produk software dalam fase yang terlambat atau sampai program diimplementasikan.
Selanjutnya adalah model prototype. Apa itu prototype? Apabila diartikan secara harfiah, maka metode prototyping berarti sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang menggunakan prototype. Prototype bisa dikatakan sebagai contoh desain dan juga sebagai sistem yang sudah jadi, namun belum berfungsi secara sempurna. Prototype akan memberikan secara garis besar bagaimana sebuah sistem dapat bekerja, dan kebanyakan sistem yang menjadi prototype belumlah menjadi sebuah sistem yang sempurna untuk dijalankan. Nah, di sini ada contoh model prototype. Yang pertama tuh di sini dilihat pengumpulan kebutuhan, lalu membangun prototyping. Setelah dibangun, dievaluasi. Jikalau sudah benar, maka lanjut ke mengkodekan sistem. Jikalau belum benar, diulangi lagi ke langkah pertama, yaitu pengumpulan kebutuhan, lalu dibangun lagi berdasarkan data yang diambil dari pengumpulan kebutuhan, lalu dievaluasi lagi. Lalu jika sudah benar, lalu dikodekan ke sistem. Nah, setelah selesai dikodekan, lalu diuji sistemnya. Setelah sistem diuji, dievaluasi apakah sudah benar atau belum. Jika belum, kembali dikodekan lagi sampai benar. Jika sudah, lalu sistem tersebut akan digunakan atau diimplementasikan. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapannya secara detail. Yang pertama itu dianalisa dulu kebutuhannya atau dianalisis. Di tahap ini pengembangan melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun atau membuat prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan atau klien. Misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga itu evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan atau klien. Apakah prototyping yang sudah dibuat atau dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Jikalau sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun, jika tidak, prototyping direvisi dan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Yang keempat itu mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima itu menguji sistem. Setelah sistem yang sudah menjadi suatu perangkat lunak siap dipakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Selanjutnya ini evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jikalau sudah atau ya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika perangkat lunak yang sudah jadi tidak atau belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang lagi. Selanjutnya yang terakhir itu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan sudah diterima oleh pelanggan atau klien siap untuk digunakan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan daripada model prototype. Yang pertama itu kelebihannya, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan oleh pelanggan atau klien. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang ketiga, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan atau klien, karena di sini pelanggan atau kliennya juga ikut dalam pengembangannya, seperti yang disebutkan dari nomor 1. Yang keempat itu penerapannya jadi lebih mudah karena apa yang dibutuhkan pelanggan atau klien sudah sesuai harapannya karena sudah melalui proses evaluasi. Lalu kekurangannya itu yang pertama tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan yang besar atau kayak mengubah apa gitu yang besar. Untuk menghemat waktu, biasanya pengembang atau developer hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana yang kemungkinan rentan dari segi keamanannya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.